Selamat datang di pertemuan kelima dalam mata kuliah Research Method. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Jadi minggu kemarin kita sudah sudah mempelajari mengenai kegunaan metode dalam kegiatan ilmiah atau pekerjaan engineering di dunia TIK. Dan kita juga sudah membahas salah satu metode yang paling umum digunakan, yaitu waterfall. Anda bisa melihat waterfall merupakan salah satu metode yang paling sederhana dan paling mudah untuk diterapkan meskipun membutuhkan banyak waktu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode lain, yaitu V-model sebagai salah satu metode yang yang umum juga digunakan dalam kegiatan pengembangan perangkat lunak. Dan berbeda dengan yang waterfall, V-model sebenarnya juga cocok digunakan untuk Anda yang berada di prodi sistem informasi, karena V-model pada umumnya digunakan untuk mendesain atau mengerjakan suatu sistem yang sangat besar. Jadi bisa jadi skala projectnya itu melibatkan harus menghasilkan beberapa perangkat lunak yang saling bekerja sama. Nah, V-model ini cocok untuk hal-hal seperti itu. Nah, jadi V-model merupakan suatu metode pengembangan perangkat lunak yang juga dikenal sebagai verification dan validation model. Nah, V pada nama V-model bukan berasal dari verification dan validation, meskipun bisa dari situ, tetapi lebih kepada bentuk uh, bentuk grafis yang melambangkan bagaimana kita menjalankan metode ini. Jadi metode V-model ini paling umum digunakan kalau kita ingin menjaga kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan. Kenapa? Karena yaitu tadi, setiap tahapan akan ada verifikasi dan validasinya. Jadi kenapa ini disebut sebagai verification dan validation? Karena yaitu tadi, metode ini mengutamakan verifikasi atau validasi di setiap tahapannya. Jadi nanti dia akan meminimalkan kesalahan yang bertumpuk di akhir pengembangan. Nah, kalau kita lihat yang waterfall pada minggu kemarin, verifikasi atau validasi itu hanya dilakukan di satu tahapan, yaitu tahapan testing. Bila demikian, sebenarnya akan mungkin kita atau mungkin saja kita akan menemukan kesalahan, error, atau ketidaksesuaian itu pada fase itu saja. Di fase-fase lain tidak ditemukan karena kita tidak memiliki validasi. Nah, kalau kita menemukan semua kesalahan pada akhir dari tahapan pengembangan, biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki hal tersebut akan menjadi sangat besar. Nah, V-model ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Jadi dengan adanya verifikasi pada tiap tahap, diharapkan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan itu tidak sebesar kalau misalnya kita temukan di waterfall. Nah, itu sebenarnya kegunaan dari V-model dan kenapa kita menggunakan V-model. Jadi pada saat kita mengembangkan suatu sistem yang sangat kompleks dengan jadwal dan dana yang terbatas, maka V-model akan digunakan untuk memastikan semuanya sesuai. Jadi tidak menumpuk di belakang, tetapi di setiap tahapan akan diidentifikasi apa yang salah dan diperbaiki terlebih dahulu. Nah, jadi setiap tahapan kalau dia sudah selesai melewati verifikasi atau validasi dan hasilnya memuaskan, baru kita akan beranjak ke tahap selanjutnya. Nah, baik, mungkin untuk pertama kita akan melihat dulu definisi dari verifikasi dan validasi. Apa yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi? Jadi verifikasi itu merupakan suatu pengecekan hasil dengan menggunakan teknik analisis statik. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan review. Jadi ada dokumen yang sudah selesai, dokumen rancangannya sudah selesai, kemudian kita akan meminta beberapa orang untuk melakukan review terhadap dokumen tersebut. Apakah isi dokumen tersebut sudah
bagus menurut reviewer tersebut, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diinginkan atau tidak. Nah, biasanya reviewer ini adalah tenaga ahli yang sebisa mungkin tidak terlibat pada tahapan tersebut. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita punya katakanlah supervisor di dalam suatu tim, di mana yang mengerjakan desainnya adalah anggota tim yang lain, maka supervisor tersebut bisa menjadi reviewer dari uh, suatu tahapan ya. Jadi dokumennya itu akan direview. Nah, kemudian kalau kita bicara validasi, validasi merupakan pengecekan hasil dengan menggunakan teknik analisis dinamis. Nah, di sini kita baru menguji dengan menjalankan kode. Kalau di verifikasi tadi tidak ada kode yang dijalankan. Dia hanya review berdasarkan dokumen. Sementara pada validasi kita benar-benar menjalankan kode, memasukkan input dengan tujuan menguji. Nah, pengujian biasanya nanti akan dilakukan dengan skenario uji coba yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi nanti kita pasti ada pekerjaan di mana kita melakukan tes design atau rancangan pengujian. Nah, nanti kalau kita lihat tahapan di dalam vModel, itu ada beberapa tahapan yang akan menggunakan verifikasi dan ada beberapa tahapan yang akan menggunakan validasi. Jadi berbeda antara tahapan yang menggunakan verifikasi dan validasi. Nah, baik, kita akan coba lihat bagaimana representasi grafik dari alur metode vModel. Nah, ini sebenarnya alasan utama kenapa dia disebut vModel, karena kalau Anda lihat bentuk bentuk tahapannya itu menyerupai huruf V. Jadi mulai dari atas ke bawah, pada satu titik di bawah nanti dia akan kembali lagi ke atas. Jadi ada V-nya. Nah, Anda bisa lihat di sini tahapannya menjadi lebih banyak ketimbang kalau kita lihat waterfall, tapi pada intinya sama. Jadi yang di sebelah sini ini kita punya requirement, kita punya design, yang tiga ini, kita punya implementasi di bagian coding, dan kita punya testing di sini. Nah, di sini cuman tidak dimasukkan adalah maintenance-nya. Nah, jadi vModel itu terdiri atas 9 tahapan kerja. Dan tiap tahapan itu nanti berkorelasi. Jadi kalau Anda lihat sebenarnya V itu kan suatu bentuk yang simetris ya. Jadi kita bisa tarik garis tengah, ada yang bagian kiri dan ada yang bagian kanan. Nah, setiap level yang ada di bagian kiri itu sebenarnya berkorelasi dengan tahapan yang ada di kanan pada level yang sama. Nah, yang di bagian sebelah kiri ini adalah fase-fase di mana kita melakukan verifikasi pada setiap tahapannya. Jadi yang ada di sebelah kiri ini adalah design phase-nya atau fase desainnya. Setiap tahapan ini nanti akan dilakukan verifikasi. Jadi requirement analysis nanti diverifikasi, sistem design diverifikasi, arsitektur design diverifikasi, modul design diverifikasi. Nah, hanya coding yang tidak ada pengujiannya, karena coding ini merupakan kita di mana implementasi. Nah, pengujian coding itu nanti ada di bagian sini yang di sebelah kanan, yaitu di validation atau testing phase-nya. Nah, di sini Anda bisa melihat ada 4 jenis testing yang dilakukan. Nah, ini tanda panah yang putus-putus ini menyatakan kesinambungan atau hubungan antara tahapan di verification dan di validation. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat unit testing itu bekerja berdasarkan unit test design, di mana unit test design itu dirancang atau dibangun dengan berdasarkan hasil kalau kita dapat modul design. Jadi sebenarnya unit testing itu akan menguji apa yang ada yang sudah dihasilkan di modul design. Kode itu sudah sesuai nggak dengan yang ada di modul design. Sama dengan integration testing. Jadi integration testing itu akan menguji apa yang sudah dihasilkan di arsitektur design. Jadi apakah kodenya sesuai dengan hasil di arsitektur design. Demikian juga yang fase-fase lainnya. Sistem testing akan diuji kesesuaian dengan sistem design. Requirement analysis, ini bukan requirement analysis tapi acceptance test. Pada acceptance test itu kita juga akan jadi ini mohon maaf ya, salah. Saya ganti terlebih dahulu.
Jadi di acceptance test kita akan menguji apakah sesuai dengan hasil yang didapat di requirement analysis. Nah, di sini Anda bisa lihat setiap tahapan pasti selalu melewati suatu pengujian. Entah dia pengujian dengan menggunakan verifikasi ataukah dia pengujian dengan menggunakan validasi. Jadi Anda bisa lihat kesalahan di setiap tahap itu pasti bisa dideteksi pada awal, sehingga nanti tidak bertumpuk semuanya di testing. Harapannya pada bagian testing ini kita hanya sedikit saja memperbaiki. Harapannya juga kalau kita menemukan kesalahan di unit testing, itu kesalahannya karena coding, tidak karena arsitektur desain atau sistem desain. Jadi perbaikannya agak cukup mudah untuk kita mundurnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat apa saja yang dilakukan di setiap tahapan. Nah, kita masuk dulu ke yang bagian dari verifikasinya. Jadi tahapan pertama dari sisi verifikasi adalah requirement analysis. Pada intinya sama dengan requirement pada waterfall, yaitu kita mengumpulkan kebutuhan perangkat lunak dan calon pengguna. Nah, teknis yang digunakan juga sama, wawancara, kuesioner, studi perbandingan, dan yang lain-lain. Nah, nanti hasil dari fase ini adalah dokumentasi mengenai kebutuhan calon pengguna. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, hasil dari requirement analysis harus diverifikasi dengan menggunakan review. Nah, review ini bisa jadi melibatkan calon pengguna. Jadi setelah kita susun daftar kebutuhannya, nanti kita akan serahkan ke calon pengguna. Calon pengguna akan mereview apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Nah, tahapan selanjutnya adalah sistem design. Jadi ini untuk fase untuk merancang sistem secara keseluruhan. Nah, kalau kita bicara sistem, berarti kita membicarakan komponen sistem, hubungan antara komponen, dan apa tujuannya. Jadi bukan merancang arsitektur perangkat lunaknya ya, tapi merancang sistem. Karena nanti di dalam sistem bisa jadi terdiri atas beberapa perangkat lunak. Nah, di sini juga kita juga harus menentukan perangkat keras yang akan digunakan. Misal kalau kita mengembangkan suatu sistem informasi, ada berapa perangkat lunak yang akan digunakan. Perangkat lunaknya akan menggunakan web, mobile, atau desktop. Nah, sisi servernya seperti apa? Nah, semua itu akan dirancang di dalam sistem design. Nah, Anda akan mendapatkan salah satunya fungsional dan non-fungsional requirement untuk fase ini. Jadi nanti yang direview adalah fungsional dan non-fungsional requirement, termasuk desain-desain perangkat keras dan hubungan antar komponen. Jadi di sini kita masih belum masuk terlalu dalam pada rancangan perangkat lunak, bahkan mungkin belum menyentuh rancangan perangkat lunak. Di sini kita mungkin akan menggunakan diagram blok yang agak besar, kemungkinan besar bisa menggunakan UML yang use case. Nah, fase selanjutnya adalah architectural design. Pada fase ini kita mulai merancang perangkat lunaknya. Nah, di architectural design kita akan merancang perangkat lunak secara global terlebih dahulu. Kenapa dia disebut juga sebagai high level design. Nah, teknik-teknik seperti object oriented atau functional programming itu digunakan di sini. Jadi Anda menggambar arsitektur dari perangkat lunaknya itu di fase ini. Kelasnya seperti apa, atau fungsinya ada apa saja, bagaimana komunikasi data antara fungsi, itu bisa Anda lihat di sini. Jadi nanti hasilnya itu banyaknya sediagram. Jadi misalnya seperti kelas diagram, kemudian seperti data flow diagram, itu akan ditemukan di architectural design. Dan itu pula yang akan direview. Nanti review akan melihat apakah desain dari perangkat lunak ini secara arsitektur sudah memenuhi atau sesuai dengan apa yang kita rancang di sistem. Jadi kita pastikan bahwa yang di sistem itu sudah diterjemahkan semuanya ke architectural design. Nah, fase selanjutnya adalah modul design. Di fase ini kita akan merancang perangkat lunak dengan lebih rinci. Jadi kalau tadi misalnya kita sudah punya kelas diagram dan segala macam, sekarang kita merancang tiap metode di dalam kelasnya, ya, atau modulnya ya.
Jadi apa yang bisa, misalnya kita sudah mendapatkan suatu metode ya, hitung misalnya, atau suatu metode dalam satu kelas. Nah, di sini kita akan merancang apa yang terjadi di dalam metode tersebut. Jadi di sini kita akan lihat algoritma yang digunakan di dalam metode tersebut itu seperti apa. Nah, algoritma ini tentu saja harus mencapai apa yang seharusnya dilakukan oleh metode tersebut yang sudah didesain oleh di fase sebelumnya di architectural design. Jadi di metode ini di fase ini itu juga dikenal sebagai low level design karena kita merancang algoritmanya. Apakah algoritma setiap metode sudah benar? Bagaimana caranya untuk menerjemahkan ini? Jadi nanti akan banyak algoritma atau flowchart di dalam modul design. Inputnya apa? Outputnya apa? Prosesnya bagaimana? Itu yang paling penting di modul design. Nah, nanti kita akan melakukan review untuk melihat apakah algoritma ini sudah logis atau tidak. Jadi kalau misalnya sudah diberikan definisi inputnya apa, outputnya apa di dalam architectural design, di sini kita akan melihat apakah algoritma yang kita tetapkan itu sudah sesuai secara logika dengan kondisi itu atau tidak. Nah, di sini setelah kita melewati banyak fase desain tersebut, kita sudah mendapatkan rancangan perangkat lunak yang rinci sekali. Nah, kalau misalnya di waterfall bisa jadi rancangan perangkat lunaknya tidak serinci ini karena bisa jadi dia hanya berhenti pada kelas diagram tapi tidak ke algoritma. Kalau di sini sudah dipastikan dia akan sesuai dengan algoritma. Ya, Pak, sesuai sampai ke algoritma. Nah, coding tidak akan saya jelaskan karena jelas apa yang akan dilakukan di coding, yaitu Anda menerapkan semua desain itu ke dalam kode sesuai dengan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Nah, kita akan fokus kepada fase-fase yang ada di dalam validation atau testing-testingnya ini. Nah, kita kembali mulai dari yang paling bawah yaitu unit testing. Di unit testing kita menguji kode pada tiap modul yang ada yang dihasilkan dari fase modul design. Nah, pengujian itu selalu dilakukan dengan unit testing atau white box. Nah, Anda bisa mempelajari, Anda seharusnya sudah mempelajari ya apa itu white box dan unit testing di mata kuliah pengujian perangkat lunak. Jadi kita tidak akan masuk lebih dalam ke metode tersebut. Nah, debugging atau error handling itu dilakukan di sini. Pada intinya yang Anda lakukan di sini, Anda menjalankan setiap metode yang sudah dicoding, kode untuk setiap metode, setiap fungsi yang sudah dibuat, masukkan input sesuai dengan skenario yang sudah ditentukan, lihat apakah dia berjalan baik atau tidak. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, pengujian atau input yang dimasukkan itu tidak selamanya adalah input yang benar. Jadi ada juga sengaja memasukkan input-input yang salah untuk melihat apakah si error handling di dalam metode atau modul tersebut memang sudah baik. Jadi tidak akan menyebabkan softwarenya crash. Nah, nanti yang kita lihat sebenarnya penjalanan kode itu apakah sudah sesuai dengan apa yang ada di modul desain atau tidak. Makanya kalau Anda lihat diagramnya, unit testing design itu terkait dengan fase modul desain. Nah, kalau sudah dari metodenya, kita akan menguji di integration testing. Jadi di integration testing ini beberapa modul disatukan. Kemudian kita uji komunikasi antara modul tersebut. Jadi katakanlah kita punya metode A dan punya metode B. Kemudian kalau metode B memanggil metode A, benar nggak pemanggilannya? Apakah sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan di arsitektur desain atau tidak? Jadi itu yang kita lakukan di integration testing. Kita tidak lagi menguji input output lagi, tapi kita menguji komunikasi antara modulnya sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, pengujian ini juga bisa dilakukan oleh white box testing karena kalau Anda lihat ingat white box testing kan sebenarnya bisa kita melihat jalur eksekusi ya. Nah, itu sebenarnya melambangkan komunikasi antar modul juga. Kemudian selanjutnya adalah sistem testing.
Nah, kalau sistem testing ini kita akan menguji keseluruhan sistem secara utuh. Jadi integrasi sudah dilakukan, modul-modul sudah disatukan, kita punya satu sistem yang selesai. Pada tahap ini mungkin kita sebut sebagai alpha ya. Sudah bukan prototipe lagi, tapi kita punya alpha produk yang sebenarnya sudah sama seperti rilis produk lah. Nah, di sini kita uji apakah dia sudah sesuai perilakunya dengan apa yang sudah kita tetapkan. Nah, di sini sebenarnya kita melakukan pengujian untuk fungsional dan non-functional requirement. Anda ingat lagi, fungsional dan non-functional requirement diperoleh pada tahap sistem design. Nah, bagaimana caranya menguji fungsional dan non-fungsional? Kalau fungsional kita bisa menggunakan black box. Kalau non-fungsional tergantung sifat non-fungsionalnya. Kita akan menggunakan testing yang berbeda. Contoh gini, non-fungsional untuk server misalnya dia bisa handle 10.000 koneksi dalam satu waktu. Nah, makanya nanti kita akan menguji dengan memberikan beban ke servernya untuk melihat apakah dia bisa mencapai nilai tersebut atau tidak. Sementara kalau untuk fungsional agak mudah ya. Misalnya suatu fungsi A, ya kita akan jalankan fungsi tersebut, bisa berjalan dengan baik atau tidak fungsi tersebut. Jadi nanti kita akan melihat juga kalau faktor eksternal itu kita uji di sini ya. Misalnya kayak tadi kondisi jaringan ke server itu akan diuji di sini. Karena kadang-kadang kan kondisi jaringan itu bukan bagian dari perangkat lunak kita, tetapi eksternal dari perangkat lunak kita. Nah, kalau ini sudah selesai, kita akan melanjut ke acceptance testing. Nah, di acceptance testing ini testing yang menggunakan yang melibatkan calon pengguna. Karena sebenarnya kita akan memastikan penerimaan perangkat lunak oleh pengguna. Jadi nanti penggunanya akan diminta untuk menjalankan perangkat lunak, mengerjakan beberapa tugas di dalam perangkat lunak. Kemudian nanti calon pengguna akan memberikan penilaian apakah itu sudah sesuai dengan keinginan mereka atau tidak. Jadi sebenarnya fase ini akan merepresentasikan pemenuhan kebutuhan calon pengguna yang sudah kita peroleh dari requirement analysis. Nah, untuk user acceptance testing, Anda bisa membaca lebih lanjut pada link yang sudah disediakan di modul. Ya, jadi sebenarnya kalau acceptance testing dia akan lebih pada operational testing ketimbang pada kode testing. Kalau kita lihat dari unit testing, integration testing sama system testing itu lebih ke code test atau pengujian terhadap kodenya. Tapi kalau ini nanti lebih banyak pengujian kepada UX, kepada ya pokoknya apa yang diinginkan oleh pengguna itu sudah sesuai atau belum. Nah, kalau misalnya kita simpulkan, maka kita sudah mempelajari bahwa vModel itu merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk menjaga kualitas perangkat lunak. Jadi yang menjadi komandan di dalam metode ini adalah kualitas perangkat lunak. Setiap tahapan itu harus melewati pengujian yang ketat supaya meminimalkan error atau bug. Sehingga error atau bug itu bisa diperbaiki langsung pada setiap tahapan tanpa dia terbawa ke tahapan selanjutnya. Sehingga nanti pada terakhir itu pengujian tidak akan banyak yang dilakukan untuk melakukan tidak banyak perbaikan yang akan dilakukan. Nah, di sini Anda bisa melihat ya agak berbeda antara vModel dengan waterfall. Kalau vModel itu sangat rinci. Metode yang dijelaskan di dalam vModel sangat rinci. Kalau di waterfall itu masih bisa diinterpretasikan ya, seperti yang kita lihat di minggu kemarin. Anda masih bisa menjelaskan tiap tahapan itu apa yang Anda lakukan. Tapi kalau di vModel kita sebenarnya mungkin tidak perlu merinci lagi tiap tahapan, karena setiap tahapan itu sudah jelas apa yang akan kita lakukan. Contoh, pada requirement analysis ya tidak ada lagi yang akan kita lakukan selain kita mengumpulkan requirement analysis.
Hanya saja mungkin kita bisa menentukan teknik apa yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan requirement tersebut. Sistem desain juga sama. Ya, kita rancang sistemnya, tidak ada lagi sistemnya, paling setelah itu reviewnya. Jadi kalau kita menggunakan Vino model, tidak ada perlu apa ya, tidak terlalu penting kalau kita mendetailkan lagi setiap tahapan itu dengan tugas-tugas yang ada. Jadi kalau di minggu kemarin kita mempelajari, kita menentukan dulu tugas-tugasnya, apa yang harus dilakukan berdasarkan rumusan penyelesaian masalah. Kemudian rumusan penyelesaian masalah itu dirinci di setiap tahapan uh, pengembangan kualitas waterfall. Nah, kalau di sini mungkin tidak perlu, karena setiap tahapnya sudah sangat lebih rinci ketimbang apa yang kita lakukan di waterfall. Nah, baik, itu adalah penjelasan mengenai V-model. Semoga Anda dapat memahaminya. Bila ada pertanyaan terkait V-model, silakan Anda bisa menghubungi saya langsung melalui WA, atau Anda juga bisa meminta jadwal video conference untuk penjelasan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.